Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang ada di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 19 yang penggalan ayatnya berbunyi wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan baik, dan boleh jadi kamu benci kepada mereka, dan juga boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu. Adapun Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Kira-kira artinya seperti itu. Dan kalau kita coba untuk memahaminya, yang pertama, Allah itu memerintahkan kepada kita agar kita itu kalau sebagai suami ya untuk mempergauli istri itu dengan baik. Mempergauli ini maksudnya agar kita sebagai suami itu memperlakukan seorang istri ya dengan baik dalam kesehari-hariannya, dan diantaranya adalah kalau kita berbicara dengan istri, yang namanya memperlakukan dengan baik ya, kalau berbicara ya tidak ada unsur marah, tidak ada jengkel, mencela, menyudutkan, dan lain-lain sebagainya yang bisa menjadikan istri itu sedih, kecewa, atau mungkin sakit hati. Dan dengan dasar ayat itu, jadi kalau kita ingin jadi hamba-hamba yang ya taat kepada Allah, ya salah satunya
Ya kalau jadi seorang suami ya harus mempergauli istrinya dengan baik tadi, dengan tutur kata yang baik, yang menyenangkan, menyejukkan, menenangkan. Insya Allah seperti itu. Dan yang namanya istri itu kan ya manusia yang punya kelebihan, juga punya kekurangan. Tapi bukan berarti kekurangan itu dijadikan alat untuk meluapkan emosi, untuk marah dan mencela umpamanya. Kan tidak seperti itu. Karena ayat itu juga tadi disampaikan yang selanjutnya, yaitu fa'in karihtumuhunna, dan jika kamu itu benci kepada mereka, ya maksudnya mungkin istri itu punya kebiasaan perilaku yang belum baik, sehingga bisa menjadikan suami itu benci. Kemudian ayat itu selanjutnya, fa'asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi ya kamu itu benci terhadap sesuatu. Jadi maksudnya kalau tidak salah, ya benci kepada istri itu bukan benci secara keseluruhan. Mungkin ada satu hal kebiasaan istri yang buruk umpamanya, mungkin kurang bersih, atau mungkin malas, umpama itu. Tapi Allah melanjutkan penjelasannya di ayat yang kita baca tadi, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi ya Allah itu menjadikan di dalam itu ya, di kekurangan istri itu, di dalam keluarga itu, kebaikan yang banyak. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita itu tidak senang terhadap perilaku atau kebiasaan istri, tapi Allah sudah memberi penjelasan seperti itu. Boleh jadi ada kebaikan yang banyak sebenarnya di situ. Kalau kita coba pahami kebaikan itu, diantaranya dengan adanya kekurangan istri seperti itu, kita kan harus sabar, dan Allah itu suka atau berserta orang yang
sabar. Bukankah di dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Jadi kalau seorang suami mempunyai istri yang punya kekurangan-kekurangan pada dirinya, dan suami itu bisa sabar menghadapinya, berarti kan Allah suka kepada orang yang sabar itu. Dan kalau dicontohkan di dalam Al-Quran seorang nabi, ya seperti kisahnya Nabi Nuh. Bukankah Nabi Nuh itu istrinya tidak taat? Bukan hanya istrinya, anaknya juga ada yang tidak taat. Dan itu Nabi Nuh yang usianya hampir 1000 tahun, ya sabar menghadapi istrinya. Tidak serta-merta ketika istrinya tidak taat terus dicerai umpamanya. Itu juga sebuah pelajaran sebenarnya bagi kita kalau kita itu menghadapi persoalan terkait dengan rumah tangga, suami dan istri tadi. Jadi harus sabar, karena Allah beserta orang yang sabar. Juga Allah memberi kabar gembira bagi orang yang sabar, seperti yang difirmankan oleh Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan kesabaran itu biasanya ya menghadapi persoalan yang tidak menyenangkan hati, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di dalam pergaulan di masyarakat. Jadi kesabaran itu memang tidak mudah, tapi kalau bisa melakukannya, maka Allah memberikan kebaikan yang banyak, memberikan kabar gembira. Tentunya itu sesuatu yang menyenangkan, paling tidak yang di akhirat nantinya kabar gembira itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau di dalam kehidupan bermasyarakat kita itu kadang mendengar istilah keributan di dalam rumah tangga itu bunganya rumah tangga. Itu sebenarnya ya tidak demikian. Kalau bisa ya berumah tangga itu tidak ada keributan, dalam arti di dalam rumah tangga itu bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu tetap ada, baik yang kecil ataupun yang besar. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik dan benar, tidak harus dengan cara adanya keributan, pertengkaran,
Tidak seperti itu. Bukankah ayat tadi yang pertama sudah menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Artinya ketika kita itu dengan pasangan hidup kita itu menghadapi masalah seberat apapun, serumit apapun, tetap kita itu mensikapinya dengan pasangan hidup kita itu ya dengan baik. Tidak harus ada pertengkaran atau perdebatan sengit atau sampai marah ataupun sampai pergi meninggalkan rumah karena marah tadi umpamanya. Kan tidak harus seperti itu. Bukankah Islam sudah mengajarkan wasawirhum fil amr, dan musyawarahlah kepada mereka tentang urusan. Artinya kalau ada masalah, kita ya harus musyawarah kepada mereka itu ya kepada siapapun yang terkait dengan masalah itu. Kalau dengan istri ya dengan istri, anak atau orang tua, kita musyawarahkan masalahnya apa yang sebenarnya, kemudian kita cari solusinya yang terbaik. Kalau tidak bisa A, ya mungkin B. Kalau tidak bisa B, mungkin C. Kita pilih salah satu keputusan kebijakan yang tepat. Umpamanya seperti itu. Jadi tidak ketika ada masalah itu mengarah kepada pertengkaran tadi, apalagi sampai mengarah perceraian umpamanya. Ya kalau bisa jangan. Jadi kita selesaikan dengan cara yang baik tadi, yang ma'ruf. Sehingga kalau kita itu sudah memahami ayat tadi, ya insya Allah persoalan seberat apapun ya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Yang terpenting kita harus memperlakukan dengan baik itu bukan hanya mulut, ya juga dengan yang lainnya. Memandang juga harus memandang dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Jangan memandang sinis, terus mensikapinya sehari-hari ya harus baik. Jangan kemudian mendiamkan, tidak menegur, tidur di luar umpamanya karena tidak mau, tidur satu ranjang karena jengkel, benci, ya jangan. Bahkan ya kembali ke ayat tadi, bahwa Allah itu sebenarnya akan memberikan kebaikan yang banyak. Ya umpamanya kalau kita ngikuti Allah tadi, berkata yang baik, itu kan sebuah kebaikan. Kemudian ada ayat yang bunyinya idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Jadi umpama di dalam rumah tangga satunya kalau bicara mungkin ketus, kasar, ya kita jangan membalas dengan hal yang sama, tapi kalau bisa yang lebih baik, yaitu tetap kita harus halus, lemah lembut,
tidak ada kekerasan, celaan di dalam berbicara dengan pasangan hidup kita. Kemudian juga kalau ada kekurangan-kekurangan yang lain, boleh jadi itu juga ada kebaikan yang banyak kalau kita bisa sabar, kita menutupi kekurangan-kekurangan istri kita. Insya Allah seperti itu. Jadi dalam berumah tangga itu tidak sesederhana seperti kalau kita itu membuat sayur untuk makanan. Sayur yang sederhana saja, mungkin sayur bening, itu kan sederhana. Tapi kalau kita tidak menggunakan pedoman bagaimana cara membuat sayur bening itu bisa enak, pas, maka ya bisa rasanya itu hambar, tidak jelas. Tapi kalau kita itu menggunakan resep yang jelas, aturan yang jelas, ya insya Allah rasanya ya benar-benar sayur bening, seger, enak. Begitu juga dalam rumah tangga. Kalau kita itu membangun rumah tangga tanpa resep yang jelas, maka bisa rasanya sama, hambar, tidak ada kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Bisa seperti itu. Dan resepnya ya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya ayat yang kita baca tadi. Kalau kita ingin keluarga itu damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, ya harus pergauli istri kita, pasangan hidup kita itu dengan baik. Yang namanya dengan baik ya tentunya ada saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, tidak ada saling mencela, saling mencalahkan, marah, tidak ada. Tapi semua persoalan yang bikin rumit atau bikin jengkel, marah, benci, dan lain-lain itu disikapi dengan kesabaran, dengan ingat kepada Allah bahwa istri kita itu adalah rezeki, nikmat dari Allah yang harus disyukuri, karena Allah memerintahkan seperti itu. Kita disuruh mensyukuri nikmat Allah, dan tidak mungkin rasanya mensyukuri nikmat berupa istri itu dengan kejengkelan, kemarahan, dan itu tanda bahwa tidak mensyukurinya. Padahal kita sudah sering mendengar ayat Allah tentang syukur. Lain sakartum lazidanakum walain kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau kita itu bersyukur, ya Allah akan nambah nikmat kepada kita. Tapi kalau tidak, ya tunggu saja. Azab Allah itu sangat pedih. Jadi kalau istri kita itu tidak kita syukuri dengan dibuktikan kalau sehari-hari bawaannya hanya jengkel, marah, mencela, menyalah-nyalahkan, maka ya tunggu saja. Azab Allah sangat pedih, yang pasti di akhirat
yang di dunia ya mungkin ya merasakan juga, paling tidak ada rasa kebahagiaan, ketenangan di rumah, bawaannya ya muka masam umpamanya, karena tidak memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan yang Allah perintahkan. Padahal kebaikannya banyak kalau bisa menyikapinya dengan baik. Dan itu yang pasti di akhirat kebaikan itu akan didapatkan. Insya Allah seperti itu. Kalau di dunia ya paling tidak ya, kalau istri dimarah, dijengkeli, dicela, ya bagaimana istri mau masak makanan untuk kita sehingga rasanya juga tidak tahu. Terus kemudian kalau istri ngambek, tidak masak gara-gara diomeli, nah akhirnya makannya di luar rumah atau akhirnya masak sendiri, kan jadi berantakan hanya karena cara atau sikap seorang suami kepada istrinya dengan tidak baik. Karena bagaimana mau menyikapinya dengan baik kalau hatinya tersakiti, terluka, kan seperti itu. Maka untuk itu amalkanlah ayat atau firman Allah tadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam rumah tangga. Pergaulilah dengan baik, bicara dengan baik, bersikap dengan baik, yang bisa menyejukkan, membahagiakan, menenangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.